Curhat tentang apa? Bahaya apa enggak ya? Curhat tentang apa, sayang? Enggak, ini cuman kayak gambaran hidup aja itu gimana sih ke depannya. Aduh, kok hidup barang digambar sekali toh? Enggak gini kan, aku kan punya teman. Nah, dia tuh mau nikah, tapi pasangannya itu belum sah cerai sama istrinya. Tapi dia udah pisah selama 3 tahun sama istrinya. Bidah itu apa lagi? Itu teman saya mau nikah siri sama si lelaki itu, Miss. Oke, terus masalahnya buat kamu apa, sayang? Masalah buat aku, apa itu akan menjadi keluarga yang bahagia ke depannya atau tidak? Kalau iya, mungkin juga aku akan seperti itu gitu. Loh. Malah kamu ingin menikah dengan orang yang masih punya istri gitu maksudmu? Iya, bukan maksud seperti itu. Kalau itu namanya pelakor, Miss. Lah itu kan kan itu juga pelakor toh? Gini, ceritanya itu seperti ini. Lelaki itu udah ditinggalin sama si istrinya. Dan istrinya itu udah 3 tahun di Taiwan, nggak pulang-pulang. Nah, suaminya itu minta kejelasan sama keluarga istri. Nah, keluarga istrinya itu terserah kamu mau dibawa kemana hubungan kalian berdua. Sedangkan saya juga sebagai orang tua menyadari bahwa anak saya itu kurang bener kayak gitu kata orang tuanya. Sebentar. Istrinya merantau ke Taiwan untuk menyenangkan keluarganya. Lah ini suaminya kok pura-pura seolah-olah istrinya itu salah ke luar negeri. Kan dia berangkat ke Taiwan kan direstuin sama suami. Pingin kaya bareng. Giliran istrinya di Taiwan, suaminya mau nikah lagi. Wah, salah ini. Konsepnya salah, Dok. Kan kamu cuma denger dari dari lakinya aja. Coba telepon istrinya apa yang terjadi di dalam rumah tangga. Bener gak sih? Dia nggak pernah kirimin uang nih sama istrinya. Yakin istrinya nggak kirim uang. Yakin. Nggak tahu orang dianya tuh Makanya jangan dengerin satu pihak. Karena laki-laki kalau sudah dikirimin uang kurang, dia akan cerita sama ceweknya, oh saya ini nggak pernah loh dikirimin uang sama istriku gitu. Play victim. Padahal cuman modal kontol aja. Ya itu juga aku udah ngingetin sama temenku. Dia bilang enggak, aku tuh tahu ceritanya dia pun bayarin utang untuk kelahiran istrinya. Dia lelaki itu yang bayar. Mbak, saya kasih tahu kamu, dalam rumah tangga hanya yang tahu mereka berdua. Jadi apa yang disampaikan oleh suaminya belum tentu benar. Karena suaminya ingin mencari wanita lain lagi. Biayanya hanya satu, menjelek-jelekan istri yang sedang bekerja di luar negeri. Tapi apakah yang dilakukan temanku itu benar atau tidak? Anggap aja apa yang kamu lakukan benar atau tidak. Itu tidak benar. Karena istri sang laki-laki tersebut sedang mengais rezeki dari negeri orang. Dan mereka berkata bahwa istrinya tidak pernah kirim uang. Sudah yakin, seyakin-yakinnya. Kenapa istrinya tidak kirim uang? Karena di tahun pertama istrinya selalu mengirim uang dihabiskan. Di tahun kedua istrinya kirim uang dibuat mabuk-mabukan LC-LC-an. Di tahun ketiga suaminya bilang istriku sudah tidak kirim uang lagi. Ya iyalah, tahun pertama tahun kedua sudah dihabiskan 100%, 100 juta persen salah. Kecuali suaminya sudah ada surat cerai. Kalau cuman pisah ya jelas pisah lah antara Indonesia dan Taiwan kok. Tapi kalau dia mau beli surat talak dari penghulu bisa nggak, Miss, kayak gitu ya? Siapa yang mau beli? Lakinya? Ya berarti kan lakinya yang ganjen. Kalau memang istrinya yang ganjen, istrinya yang akan kirim surat cerai. Kalau istrinya yang salah, istrinya yang akan kirim surat cerai duluan. Nyatanya yang gatelan kan cowoknya dulu. Anggap aja cowokmu yang gatelan dulu. Bener gak sih? Siapa yang melayangkan surat cerai, itulah yang gatel duluan. Wes. Karena walaupun saya sama suami saya ada di Hong Kong, suami saya ada di Indonesia. Kalau suami saya tidak melayangkan surat cerai, berarti kan suami saya tidak ada wanita lain. Bener gak sih? Tetapi kalau suami saya yang ada di Indonesia melayangkan surat cerai, berarti kan dia punya perempuan lain.
Wong sama-sama pisah kok, kan nggak penting toh surat cerai bagi orang yang sudah pisah. Nah, kata Miss Yuni kan kalau siapa duluan yang melayangkan surat cerai berarti dia yang nggak telan, iya kah? Ya menurut pendapat saya iya. Kalau tidak, perempuan yang melayangkan surat cerai duluan karena laki-lakinya udah keterlaluan. Makanya lebih baik perempuannya yang beli. Karena perempuan untuk di luar negeri belum tentu dia yang akan bercerai duluan. Karena perempuan di luar negeri juga nggak kepingin uangnya disedot terus oleh suaminya yang ada di Indonesia. Makanya si istrinya melayangkan surat cerai. Giliran sudah dikirimi surat cerai, si laki-lakinya play victim. Istri saya sudah bisa cari uang sendiri, melayangkan surat cerai. Kan kayak gitu modelnya. Padahal mereka nggak ngomong duitnya istri itu udah dihabiskan berapa puluh juta. Karena seorang istri akan menutupi suaminya. Seorang istri walaupun kirim uang banyak buat suaminya, mereka nggak akan pernah cerita. Karena dia malu pada keluarganya. Laki-laki sudah dikirimin uang banyak, ternyata untuk menyimpan aja nggak bisa. Karena kewajiban suami adalah mencari nafkah. Bukan istri yang menjadi tulang punggung. Jadi kita ini speknya itu bukan tulang tulung, Dok. Kita speknya itu tulang punggung. Ditinggal suami selingkuh, kita nggak patah hati, kita tetap semangat. Pertanyaan saya, kamu posisi ada di mana? Aku ada di Hong Kong, Miss. Kamu ada di Hong Kong dan kamu pingin belajar kayak temanmu kayak gitu? Pingin jadi pelakor juga? Kagak mau, cuma kan tanya sama Miss Yuni apa itu tindakan benar atau tidak? Tidak benar, tidak benar. Apalagi posisimu di Hong Kong, kamu sama-sama di Hong Kong, ceweknya itu ada di Taiwan, laki-lakinya di Indonesia. Udah, jangan diterusin, itu suami orang. Itu suami orang, sayang. Jangan diterusin. Ya janji gitu mau surat nikahnya nyusul lah kayak gitu. Sayang, saya kasih tahu. Istri sahnya aja ditinggal, apalagi kamu. Istri sahnya aja ditinggalin, yang dinikahi atas mahar cinta. Uish. Istri sahnya aja ditinggalin, apalagi kamu. Sumpah janji sehidup semati, itu katanya. Giliran susah, bye. Udah kamu di Hong Kong, Dok, kamu berjuang kok ngelayani modal kontol kamu itu, Dok. Jangan percaya laki-laki yang mengatakan istrinya di Taiwan tidak setia. Setelah kamu percaya, dia akan cari lagi satunya. Laki-laki di Indonesia satu, tapi dia bisa menemani 5 perempuan. Emang gak ada kata-kata untuk berubah, Miss, kalau orang seperti itu? Oh, laki-laki yang sudah selingkuh, jangankan kamu, Dok. Agnes Jennifer itu kurang semlohai gimana, kurang cantik gimana, kurang terkenal gimana, lakinya selingkuh kok. Kalau orang sudah selingkuh, yang bisa menghentikan dia ada satu, Dok. Pengen tahu nggak apa? Maut ya? Tidak, maut belum tentu. Manue cepot. Manue wis mau diari lho. Paham? Iya paham, Miss. Waduh, konsepnya gimana sih? Mengharapkan laki-laki tobat, mau ceramai, terus mbok siram dengan kata-kata manis, terus kue udo-udo, lanang tobat ya ora, Dok. Jangan GR saat dia menuntut teleponmu dan mengatakan dia sedang ada pekerjaan. Sebenarnya dia sedang menerima telepon dari wanita lain. Oke? Ojo ke GR-an kamu. Yang saya tutup dulu yang repot yang ngikene ini koncoku bisnis yang kudu iku ada perempuan lain yang sedang telepon. Kamu aja yang ke GR-an. Paham? Iya, Miss, paham. Lah kok wong atase awakmu tulang punggung kok dikena diapusi lanangan tulang tulung. Jangan GR. Istrinya aja ditinggal, apalagi kamu. Istrinya yang sah aja dinikahi dengan atas nama cinta ditinggal, apalagi kamu atas nama hawa nafsu. Jangan baper kalau tiba-tiba ada laki-laki bilang mencintaimu, rela menceraikan istri sahnya.
Istri sahnya yang sudah menggondol anaknya aja ditinggal, apalagi awakmu. Betul napa betul? Iya Miss, logika seperti itu. Luang istri sahnya ada tinggal, telek awakmu ora. Oleh itu apa Miss? Tai. Kan iya kan? Miss, aku kalau ceritaku yang masa lalu gimana Miss, pendapat Miss Yuni? Apakah aku yang salah atau Apalagi? yang salah? Apalagi? Kenapa dengan masa lalumu? Aku kan dulu udah pernah nikah Miss, sudah punya 1 anak. Terus? Nah, aku kan nikah di tahun 2013. Terus aku pergi ke Hong Kong setelah 2 bulan nikah. Nah, 2 tahun di sini aku pulang. Aku baru punya anak seperti itu kan. Nah, di situ posisinya belum punya rumah akunya. Aku masih tinggal di rumah mertua karena suamiku nggak mau tinggal di rumah orang tuaku. Nah, sesudah anakku umur 3 tahun, aku kembali lagi ke Hong Kong sampai sekarang. Terus? Aku 4 tahun di sini, aku bangun rumah. Bangun rumahnya di tanah mertua. Terus? Nah, kayak gitu, aku udah tahu dari awal sih kalau suamiku itu nggak mau kerja tani. Soalnya kan orang tuaku kerja tani, otomatis orang tuaku juga butuh menantu untuk bantuin. Kayak gitu kalau orang desa kan seperti itu, Miss. Nah, sedangkan suamiku itu nggak punya kerjaan, dia cuman dagang, kadang berangkat kadang enggak. Itu pun ikut ke temen dagangnya, jadi bukan dia punya dia sendiri. Dan situ aku sabarin aja. Sewaktu aku di Hong Kong, aku nggak boleh ketemu telepon sama orang tuaku karena alasannya apa ya? Kalau kita udah kaya, kita baru datang ke orang tua kamu, karena orang tua kamu itu menganggap aku itu remeh, ya kata suamiku. Nah, seperti itu aku juga kan kayak menengah-nengahi antara orang tua dan suami, karena orang tua aku juga tidak setuju waktu aku nikah sama suami yang dulu. Nah, di situ aku ngerasa udah capek aja selama 4 tahun. 4 tahun Pak Hongkong nikah sama suamiku itu, sudah punya 1 anak, tapi kok suamiku nggak bisa berubah sama orang tuaku, kayaknya nggak mau akur gitu loh. Nah, pas ke tahun ke-7-nya aku di Hongkong ini, aku baru nyerahin dia, sedangkan aku melepaskan rumah yang udah jadi di tanah mertua, dan urusan anak aku juga per bulannya ngasih seberapa. Sekarang kan udah kelas 3 SD anakku. Apakah itu kesalahanku, Miss, untuk menceraikan suamiku? Ya, kamu nggak salah, tapi kamu akan menjadi salah saat kamu disakiti laki-laki terus kamu ingin menyakiti perempuan lain dan merebut laki-lakinya. Oke, 1, dengarkan saya ngomong. Kamu boleh disakiti laki-laki, tapi kamu nggak boleh menyakiti orang lain dan kamu menjadi pelakor. Karena satu hal, kamu cerai sama suamimu bukan ada pihak ketiga, tetapi kamu tidak mau pulang. Karena kamu nggak pulang, kamu merantau terus. Laki-laki mana yang bisa betah nunggu istrinya? Kamu sambat kerja di luar negeri nggak enak, tapi selalu renew lagi. Ngerti nggak maksud saya? Jadi dalam hal ini beda ya. Kalau kamu menjadi pelakor tadi, kamu yang salah. Tetapi dalam hal ini, maaf, saya balikin kamu lagi. Suamimu walaupun nggak mau kerja atau bagaimana, kenyataannya dia sudah merasa cukup. Kamu kenapa nggak pulang? Kenapa nggak pulang? Laki-laki mana yang mau menahan istrinya kelamaan di luar negeri? Ya kalau kamu kehilangan suamimu kan karena kamu bertahan terus di negeri orang, sayang. Tidak semua laki-laki bisa setia loh. Seperti itu, Miss. Ya iya dong. Makanya kalau merantau jangan sambat capek, jangan sambat kecewa, jangan sambat apa-apa. Lah wong suamimu nyuruh kamu pulang, kamu nggak pulang kok. Karena sudah bisa buat rumah, kenapa nggak pulang, sayang? Hah? Belum ada
pegangan, Miss. Belum ada tabungan. Suamimu umur berapa sih? Umur 33, Miss. Kan laki-laki umur 33 kan nggak usah dipegang kan? Itu masih pandangan hidup kan? Bener nggak sih? Pandangan hidup, masa suamimu dipandang sudah nggak hidup? Kenapa kamu ingin cari pegangan hidup? Loh iya kan, punya suamimu dipegang baru hidup. Kenapa harus cari pegangan hidup? Kan umur 33 kan pandangan hidup kan? Iya, Dipandang hidup kan? Dia tuh, Miss, ya, prinsipnya dari awal itu laki-laki kalau cari kerja di mana saja itu pun harus mempunyai modal, sedangkan orang tua dia nggak ada, orang yang nggak punya. Dia mengandalkan orang tua aku. Sedangkan orang tua Sebentar. Itu namanya merendahkan laki-laki. Nggak boleh. Mentang-mentang kamu kaya. bukan aku. Ngerti? Bukan kamu, tapi intinya adalah ada modal nggak ada modal, yang penting berdua. Kamu sudah keluar negeri, sudah punya rumah, aman sayang. Ngerti nggak? Aman. Yang penting berdua, suami istri anak cukup. Tetapi sekarang sudah kamu ceraikan, apa yang ingin kamu bahas? Apa yang ingin kamu bahas? Tetapi Miss Yuni tidak membenarkan kamu merebut suami orang loh ya. Iya, Miss. Nggak boleh ya sayang ya, nggak boleh ya. Paham nggak? Iya, Miss. Jangan ya, Dok. Ya udah. Ada yang lain lagi? Walaupun dianya kayak berjanji mau ngelepasin kalau udah kumpul uang untuk bercerai gitu, Miss. Kamu masih mempertahankan jadi pelakor, Tando? Enggak, udah cukup. Cukup, saya bilang cukup. Kamu percaya dengan karma. Laki-laki masih kuat itu akan cari istri kedua, istri ketiga, istri keempat, istri kelima. Tetapi ujung-ujungnya dia akan tetap kembali pada istri pertama. Faham? Kamu itu pelakor, Dok. Kamu itu bisa cari uang sendiri. Janganlah ya Tuhan, jangan jadi pelakor. Aduh, cantik-cantik TKW Hongkong jadi pelakor, jangan. Belum, Bes, belum. Belum, tapi kamu punya rencana. Jangan, Dok. Jangan merusak rumah tangga orang. Jangan merusak rumah tangga orang. Karena suatu saat, jika kamu menjadi kedua, percayalah, pacarmu itu akan mencari yang ketiga dan keempat. Yang nomor satu aja ditinggalin, Dok. Jangan, kamu itu TKW Hongkong. Jangan merampas suami TKW Taiwan. Titik. Kamu boleh gatel, boleh ganjen. Cari yang berondong, Dok. Cari yang berondong. Ya, Miss, ya, Miss. Jangan, masalah, jangan mengadakan perang antara Hongkong dan Taiwan, Dok. Hongkong dan Taiwan sudah cukup aman. Yang berondong itu loh buahnya. Masa kamu kalah sama Nikita Mirzani dapat berondong ganteng kayak gitu, Dok? Jangan. Iya, Miss, OTW cari berondong, Miss. Jangan ganjen sama itu ya. Nanti dapat polisi palsu. Dapat lagi ntar kapal tanker. Jangan lah. Jangan cari yang nyata-nyata lah. Jangan loh ya. Jangan sampai cowokmu itu menceraikan istrinya demi kamu. Jangan. Paham nggak maksud saya? Iya, Miss. Saya minta maaf, saya nggak setuju dengan pelakor itu, saya nggak setuju. Kayak gak ada wong lanangan liyo, jangan kenal lewat online ya Gusti. Udah wes, Dok. Kamu kemarin nggak ngelihat cerita koper merah itu ya? Belum, Miss, belum. Oke, saya ceritakan. Si laki-laki itu memiliki istri. Dan wanita yang dek koper merah itu menuntut pacarnya itu untuk menceraikan istri aslinya. Tahu nggak? Akhirnya dimutilasi. Tangan dan kepalanya dipisahkan.
tragis banget ya Indonesia. Ya makanya jangan sampai ada tragedi Hong Kong Taiwan berebut satu manuk. Ya. Nanti berubah menjadi koper apa, Nduk? Abang merah, hijau, pink. Wes ono gayung pink, mosok koper pink dari Hong Kong. Ngerti nggak? Iya wis. Ojo lah, Nduk, izin, Nduk. Paham nggak? Janganlah, jangan jadi pelakor lah, tolonglah. Urip itu udah ruwet loh, kok seneng tukaran mbek istri sah toh? Ngesakno istrine loh yang ada di Taiwan, ojo lah, jangan dirusak lah. Miss, aku mau tanya, Miss Yuni masih inget nggak sama perempuan 1 tahun lalu minta bantuan sama Miss Yuni karena dia mempunyai mempunyai perurusan yang bersangkutan sama polisi. Terus? Nah, dia itu orangnya utang sama aku, Miss. Apalagi kamu itu, kasusnya banyak banget kamu itu. Banyak banget. Dia kan tinggal satu apartemen sama aku, cuma beda blok aja. Nah, dia itu setiap minggu libur sama aku. Nah, dia cerita ada Cece yang berada di blok lain tapi di satu apartemen ini. Terus? Yang menjam uangnya dia. Sedangkan itu uang ambil dari bank, minta datanya dia. Nah, dianya itu yang dikejar-kejar sama rentenir. Itu Cecenya nggak mau bayar bunga. Nah, terus urusannya sama kamu apa? Urusanmu sama kamu apa? Dianya minjam data aku, Miss. Yuk, kenapa kamu kasihkan? Iya, janjinya cuma 1 bulan akan dilunasi semua. Sedangkan dianya baru berapa hari udah nggak ada, Miss. Malah dia kayak, aku juga lagi ribet banget. Aku juga minta bantuan sama Miss Yuni. Aku berada di sidang di Satin. Aku berada di Makau gitu, Miss. Sekarang nggak tahu apa kabarnya dia. Apalagi kamu nggak tahu, saya apalagi tahu, Nduk. Ya, Pra. Kamu hidupmu ruwet banget tuh, Nduk. Ya Allah Gusti, nyun ngapura. Kamu orang mana tuh, Nduk? Aku orang Indramayu. Indramayu. Wes toh, jangan ruwet-ruwet, wes dijalani ning Pandum aja lah. Ya. Utang banyak sama aku, Miss. Akunya kerja di sini berapa? Ya jelas lah, karena kamu merebut suami orang tadi, makanya dapat Karmayanti sama Karmayanto. Loh iya, karmanya merebut suami orang kamu. Tiap hari teleponan sama suami orang, makanya sama Karmayanti dibalikin. Astagfirullahaladzim. Loh, sekarang jangan nyebut Gusti, kowe tak otakin ntar kamu, kepalamu tak itil-itil nanti. Ya itu karma, Nduk, secara tidak langsung Karmayanti sama Karmayanto yang ngikut kamu. Karena kamu tiap hari ayang beb sama suami orang. Paham nggak? Ya aku kan udah nggak berhubungan lagi sama. Iya, saya kan nggak tahu, tapi kan karma tidak harus hari itu juga menuai. Sama juga kamu nanam pak mangga, emangnya harus hari itu juga berbuah. Saat kamu merebut suami orang, ya inilah buahnya. Kamu dihapusin orang. Ngerti nggak? Itu buah dari perbuatanmu, cinta. Aduh, Miss Yuni malah jadi ahli karma barang. Bener, wes tutup apa? Malah Miss Yuni kok nesu dek kamu, ya? Ya wes. Oke. Minta doanya. Oke, bye-bye. Teman-teman, aduh, semakin kamu cerita, semakin keluar Karmayanti dan Karmayantonya gitu loh. Aduh. Saya itu tidak ingin meneriak-teriakin seolah-olah saya itu jeprak-jeprak dan arogan. Jadi saya itu pinginnya itu berbicara pakai bahasa yang lembut-lembut. Tetapi jika saya dibenturkan dengan Karmayanti dan juga Karmayanto, saya kan jadinya sedih sayanya teman-teman. Jadi mohon kondisikan kalau curhat jangan sampai ada Karmayanti sama Karmayanto ya, tolong ya. Halo. Iya.
Mbaknya lagi nonton